Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita mulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan ni'mah Allah, sehingga kita sama-sama dapat mengkaji ilmu-ilmunya, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan rahmatnya. Surat Al-An'am ayat ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza seringkali zal itu dibaca za. Azan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul adzim wallahu rasulul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, ini di dalam tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan itu kadzalika ini wa kama fa'ala qaumuka ma'aka min takabburin wa juhudin wa inadin. Nah, kemudian ja'alna min qablu likulli nabiyyin a'da'am min syayatinil jinni wa min syayatinil insi. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, maksudnya demikian itu jadi umat Rasul itu wa kama fa'ala qaumuka ma'aka min takabburin wa juhudin wa inadin. Jadi umat Nabi ini kan mereka takabur, sombong, menentang. Jadi diingatkan dengan nada penentangan, minta bukti kemarin ya, dengan nada penentangan, maksudnya itu pengennya nggak iman gitu. Coba buktiin dulu, coba mana mukjizatnya, coba. Nah, itu niatnya memang dalam rangka kesombongan. Kalau kan ada itu banyak orang-orang sekarang misalnya dikasih tahu apaan sih, coba nih. Nah, itu kan orang nggak ngerasa bahwa itu adalah nada-nada kesombongan. Apaan sih? Iya, memang sengaja itu. Apaan sih? Jadi Bapak hadirin gini, yang dimaksud sombong itu ngerasa lebih dari orang lain, itu sombong. Ketika ada perasaan lebih alim, lebih hebat, lebih pokoknya rasa lebih, apaan sih itu. Nah, mengatakan apaan sih itu kan seolah-olah merasa bahwa dirinya lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh para dai tadi. Apa tah, gitu aja kok. Wa kama fa'ala qaumuka ma'aka min takabburin wa juhudin wa inadin. Jadi 3 kalimat yang takabur, juhud, inad. Nah, ini 3 kalimat yang menggambarkan rasa kepongahan, keangkuhan. Pongah, angkuh, sombong. Ja'alna min qablu likulli nabiyyin a'da'am min syayatinil jinsi wa min syayatinil ins. Maka di situ ja'alna, telah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi kami jadikan apa? Aduan. Nabi, setiap nabi itu juga punya musuh. Jadi setiap nabi itu sudah dikasih bagian, ini ada musuhnya juga, ada orang yang menentang.
Siapa penentangnya itu? Syayatinal insi, setan-setan manusia, wal jinni ay syayatinil jinni. Ini kalau di Lu'lu' wal Marjan, a'daan min syayatinil jinni dulu, wa min syayatinil insi. Yu'ayyidu ba'duhum al-ba'dha bil hujjaji wal aqwali zaifah. Gururon min anfusihim wa sa'yan. Ya. Nah, jadi musuhnya itu min syayatinil insi wal jinni. Ada setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi kalau begini berarti setan manusia itu ada ya? Setan manusia. Setan manusia itu ada berarti. Jadi setan itu tidak hanya yang nggak tampak doang, berarti ada setan yang tampak, itu manusia itu. Jadi ada kelompok manusia, ada kelompok jin yang disebut sebagai setan, sebagai musuh Nabi. Jadi yang berhadapan dengan Rasul itu ya setan. Nah, sekarang Nabi sudah akhir. Nabi kan sudah akhir nih. Khotamul Anbiya, Khotimul Anbiya. Jadi boleh khotam, boleh khotim. Khotimul Anbiya wal Mursalin itu Nabi yang terakhir sebagai akhirnya para nabi. Khotimul Anbiya wal Mursalin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai khotamul anbiya wal mursalin, khotam itu cincin. Jadi cincin sebagai perhiasan. Jadi nabi dan rasul itu perhiasannya, keindahannya itu ada pada Rasulullah. Jadi boleh khotamul, boleh khotimul. Nah, karena nabi itu sudah akhir, jadi sudah tidak ada nabi lagi. Kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku jadi nabi, berarti bukan. Dan nabi itu yang ngaku nabi banyak loh. Di Indonesia ini ada buku, saya punya bukunya itu. Diteliti orang-orang yang mengaku jadi nabi itu lebih dari 1000. Ada bukunya. Apalagi aku? Nah, apalagi ngaku mimpi ketemu Nabi. Banyak. Tergantung motifnya. Tergantung motifnya. Jadi di Indonesia ini banyak yang ngaku jadi nabi itu, menurut buku itu, menurut yang nulis namanya Al-Makin. Itu lebih dari 1000. Beliaunya ini saya pernah ketemu orangnya. Jadi ketemu, ngobrol tuh. Kenapa ngaku jadi nabi? Kenapa? Itu ditanya. Orang Indonesia. Padahal nabi itu sudah akhir. Kalau tadi ngimpi ketemu nabi, mungkin nggak? Mungkin. Mimpi ketemu nabi itu mungkin. Nabi itu bisa. Tapi biasanya orang yang mimpi ketemu nabi itu menyembunyikan diri. Kenapa? Karena orang-orang mulia di hadapan Allah itu tidak ingin kemudian dianggap mulia di hadapan manusia. Nah, orang-orang yang mulia di hadapan Allah itu seringkali menyembunyikan diri. Biasa saja, biasa. Gak tahu, kan yang mimpi orang lain, saya enggak. Tapi ulama-ulama itu kalau begini, ulama-ulama itu yang mulia, ada itu dalilnya, biasanya yang menunjukkan kemuliaan itu orang lain. La ya'riful wali illal wali. Bang Hasim itu wali. Nah, yang ngomong itu sebenarnya wali. Cuman kan dia nggak nunjuk, saya wali, nggak begitu.
La ya'riful wali illal wali. Jadi yang tidak ada yang tahu seseorang sebagai kekasih Allah kecuali kekasih Allah juga, karena frekuensinya itu ketemu. Ada saat-saat tertentu mereka punya pertemuan juga. Wali pun bertingkat kan, wali itu bertingkat. Ada wali kutub, ada wali mastur. Wali mastur yang termasuk tinggi kedudukannya di hadapan Allah itu wali mastur. Wali mastur itu masturun tertutup. Jadi orangnya kalau kita ngelihat tuh mungkin kayak hina gitu, biasa saja orangnya, biasa saja. Tapi itu di hadapan Allah tinggi sekali. Nah, itu masturun tertutup. Jadi ada seorang budak zaman sahabat, seorang budak. Beliau ini ya budak, memang budak. Ada saat itu lagi masa panas kemarau panjang. Orang-orang pada sholat istisqa, termasuk para sahabat, pembesar sahabat. Doanya nggak ada yang manjur, doanya nggak ada. Kemudian si pemuda ini orangnya sudah renta, doa, tapi doanya dalam persembunyian. Cuman ada yang orang tahu, ngintip, ya pas ngelihat kok begitu orang ini berdoa, selesai doa langsung hujan. Kemudian yang orang ngomong ini dikasih tahu orang lain. Ini yang doa begitu dikasih tahu, ada orang datang, Pak. Kemudian menyampaikan ucapan terima kasih atas doa Anda, Allah mengabulkan. Akhirnya hujan. Ini menyesalnya luar biasa. Ya Allah, kenapa Engkau tunjukkan orang lain tahu bahwa saya berdoa pada saat itu. Nyesalnya luar biasa. Itu orang-orang yang tinggi-tinggi kedudukannya di hadapan Allah itu biasa-biasa saja. Ya ngobrol begini, biasa. Biasanya begitu. Tidak pengen, saya tadi ketemu Nabi. Pengennya apa? Supaya pada biasanya begitu. Kan biasa begitu kan? Kalau saya cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya ketemu Rasulullah. Pengennya apa? Ya nggak tahu. Biasanya supaya jamaah itu kan memberikan pengakuan bahwa oh itu sudah ketemu Rasul. Paling tidak itu memberikan. Terus apa keuntungannya? Karena orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang cinta sama Rasul, pengennya hanya diakui Allah dan Rasul. Sama manusia yang sesama ini ya sudah, hubungan sesama yang penting ya tidak menyakiti, yang baik, menjaga sebagai hamba Allah. Ya cuman motif orang kan beda-beda, terserahlah. Orang punya niatan masing-masing, kita nggak tahu lah. Kita ngaji saja. Kita ngaji saja. Tapi ada setan-setan manusia, setan-setan jin yang menentang Rasul. Bahkan ada yang kemudian seringkali seolah-olah membawa nama Allah, membawa nama Rasul untuk kepentingannya. Itu min syayatinil insi wal jin, bisa jadi. Ngapain membawa nama Allah, bawa nama Rasul untuk kepentingan yang kadang-kadang kepentingan sesaat. Nah itu para alim tuh biasanya menghindari yang begitu-begitu tuh, menghindari. Orang-orang yang dekat sama Allah itu menghindari. Biasanya begitu. Mungkin zamannya berbeda juga bisa juga. Mungkin bisa jadi. Tapi biasanya enggak. Biasanya enggak. Ulama-ulama itu biasanya menyembunyikan. Yang cerita itu malah orang lain. Karena apa? Karena beliau itu juga, misalnya gini, misalnya saya mimpi bersamaan dengan Ustadz Mas Raji yang
pada saat itu misalnya ketemu Rasul misalnya, saya paling nyampein itu beliau itu sudah ketemu Rasul. Kenapa? Dalam impian berdua bisa jadi mimpi dua-duanya. Biasanya begitu, biasanya. Nah, kembali ke sini. Jadi dulu, jadi ayat ini seolah-olah mengatakan gitu. Dulu juga banyak penentang Nabi. Siapa itu? Min syayatinil insi wal jin. Ada yang dalam bentuk manusia, ada yang dalam bentuk jin. Bahkan yu'ayyidu ba'duhum ba'dha. Yu'ayyidu ba'duhumul ba'dha bil hujjaji wal aqwali zaifah. Mereka satu dengan yang lain saling menguatkan dengan hujah-hujah, dengan dengan alasan-alasan, dengan pemikiran-pemikiran yang nampaknya rasional, dengan kalimat-kalimat yang indah. Jadi antar mereka itu saling menguatkan. Untuk apa? Untuk memusuhi Nabi. Nabinya nggak ada, untuk memusuhi para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Gururon min anfusihim. Jadi padahal mereka itu justru menipu dirinya sendiri. Jadi sebenarnya mereka tahu orang-orang yang menipu dirinya sendiri dengan atas nama apapun biasanya tahu. Mereka sadar dengan melakukan itu. Karena kesadaran itu kemudian ketika diterapkan hukuman, disiksa Allah, ya sah-sah saja, pantas. Orang mereka dengan tipuan-tipuannya itu membuat penentangan. Nah, tapi ini di dalam tafsir ini liyabluwakumullahu bihim wa yabluhum bikum. Orang-orang begitu itu, kata mufassir Al-Lu'lu' wal Marjan ini, itu memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menguji kalian. Mereka itu memang sudah ada, setan-setan itu sudah ada, memang sengaja diciptakan Allah untuk menguji. Jadi kalau ada orang iman, ngaku iman, mulus, nggak pernah ada ujian, belum teruji imannya. Bisa teruji imannya itu karena ada setan. Digoda, tetap teguh. Nah itu kan taunya bahwa teguh, tetap tidak mau tergoda. Kalimat tidak mau tergoda itu kan karena ada yang goda. Kalau tidak pernah digoda, belum tahu tergoda apa enggak. Jadi taunya tidak bisa digoda itu karena ada godaan. Taunya tidak tertipu oleh godaan setan karena ada setan yang menggoda. Dengan zuhrufal qaul, dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan kalimat-kalimat yang menarik. Ini dengan kalimat-kalimat yang rasional. Wah, seolah-olah membela, seolah-olah, itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada seorang sahabat yang sudah hijrah. Begitu sampai di Madinah, terus dikasih kabar dari Mekah, disuruh kembali ke Mekah. Kenapa? Karena ibunya sakit, ibunya kangen. Terus udah nggak apa-apa, kembali ke Mekah, nanti kita lindungi. Wah, begitu betul balik ke Mekah disiksa. Nah, itu orang-orang yang memusuhi Rasul itu yang begitu modelnya begitu. Itulah makanya disebut syayatin. Setan itu begitu. Karena
Kenapa kalimatnya menggunakan syayatinil insi wal jinni? Ini memang sifatnya sifat setan. Setan itu sifatnya memang diciptakan oleh Allah untuk memusuhi manusia. Membuat bagaimana supaya manusia itu hilang rasa kemanusiaannya. Itu setan. Makanya disebut syayatin. Di sini kalimatnya menggunakan syayatinil insi wal jin. Dengan demikian kita bisa mengambil sebuah pelajaran, kalau manusia kemudian mengajak pada tindakan-tindakan yang menghilangkan rasa kemanusiaan, ya bisa jadi mereka bagian dari ini, bisa jadi. Karena setan itu tidak pengen manusia itu tetap jadi manusia, itu gak pengen. Pengen jadi pengikutnya, jadi setan itu. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar aku muliakan anak cucu Adam, kata Allah. Aku muliakan selama dia menjadi manusia, selama kemanusiaannya masih ada, tetap menjadi manusia, maka akan tetap mulia. Nah, kalau manusia sudah hilang kemanusiaannya, ya sudah jadi pengikut setan tadi. Makanya kalau ada orang yang bertindak melebihi batas, kan kita suka ngomong ya setan kan, setan kadang-kadang gitu. Ya itu mah begitu, ya begitu. Ya Allah, ini dan banyak sekali. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan seandainya, sekiranya Tuhan, seandainya Allah itu berkehendak, Allah itu bisa saja membuat mereka tidak melakukan demikian, itu bisa saja. Tapi fadharhum, Allah sengaja membiarkan mereka melakukan seperti itu. Wa ma yaftarun, mereka dibiarkan melakukan apa saja sesuai dengan yang mereka lakukan. Jadi ini ada dua di dalam tafsir ini. Al-Lulu al-Majani, kullun dalikal fi'lu bitakdirillah walau aradallahu ma fa'alu walakin liyabluwakum wa yunkikum wa yukawwi. Jadi liyabluwakum wa yunkiyakum wa yukawwiyakum wa yarfa'akum darajat. Jadi gini, mereka memang sengaja dibiarkan oleh Allah. Ini kalau dalam untuk sisi orang-orang mukmin adalah memang supaya menguji, liyabluwakum. Satu, atau memang untuk jelas-jelas memisahkan, memurnikan, supaya jelas mana mereka, mana kalian. Jadi supaya orang-orang yang mukmin itu jelas kemukminannya, orang-orang yang memang menentang itu jelas penentangannya dengan kesombongannya itu, supaya menguatkan kalian. Artinya gini, jadi orang itu semakin kuat kalau merasa terancam. Orang itu kalau merasa terancam, ini misalnya nih, Indonesia misalnya diancam negara lain, maka biasanya orang Indonesia itu kumpul sepakat untuk melawan itu, jadi makin kuat ke dalam. Nah itu. Nah ini sengaja dibuat musuh, dibuatkan setan-setan itu supaya kita semakin menguatkan diri. Harusnya begitu. Nah kecuali yang nggak kuat ya berarti ke bawah, kan gitu. Yang nggak kuat ke bawah, yang nggak kuat ke bawah.
Jadi adanya musuh, ya Allah kenapa sih setan ada? Coba setan nggak ada, enak, bukan gitu, ya kan? Coba setan nggak ada, enak, nggak? Ya bukan gitu. Kalau setan nggak ada, berarti nggak teruji. Kalau setan nggak ada, ya adanya tingkatan-tingkatan, adanya orang itu bisa kelihatan semakin takwa, ya karena ada ujian-ujian itu. Ya betul. Nah itu. Jadi kalau seperti itu, setan ada manfaatnya juga. Setan ada manfaatnya juga. Manfaatnya. Ya berarti kita perlu bersyukur karena kita diciptakan tidak menjadi setannya. Nah, gitu. Kita harus bersyukur kita diciptakan tidak menjadi setan. Tinggal bagaimana supaya tidak tergoda dengan setannya. Karena setan tadi di sini kalimatnya zuhrufal qauli. Ya. Bapak Ibu ini hati-hati. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Jadi di antara mereka itu saling membisikkan. Wahyu itu enggak nampak, jadi saling membisikkan zuhrufal qauli, kalimat-kalimat yang indah. Jadi di antara setan itu saling membisikkan kalimat yang indah, dan setan itu karena keindahannya kadang-kadang membuat tertarik orang-orang yang lihat. Tapi gururon, mereka sengaja melakukan itu sengaja untuk menipu. Jadi merekayasa yang sedemikian rupa bagaimana supaya orang itu tergoda. Cara setan menggoda manusia itu tidak selalu bertentangan. Ya. Cara menggoda manusia itu tidak selalu menampakkan yang jelek. Tidak selalu begitu. Kalau menggoda orang-orang yang di masjid, mereka nggak mungkin menjadi orang-orang yang ini menjadi ahli masjid dulu. Setan itu begitu. Itu ya, ini kan supaya tadi kan kalimat yang zuhrufal qaul tadi. Kalau menggoda kiai, nggak mungkin setannya itu setan yang ya pasti mengkiaikan diri dulu. Tuh. Dan mereka pengalaman. Itu setan-setan yang jin. Setan-setan yang manusia mungkin tidak sepengalaman jin, tapi kan tadi antara mereka saling membisikkan. Makanya setan-setan manusia kenapa cerdik ya? Ya mereka temennya pengalaman. Iya. Belum lama ini ada di daerah Serpong, ada yang pura-pura masuk Islam dulu. Nggak tahu apakah benar bukan Islam apa enggak, ya nggak tahu ya. Bisa jadi awalnya sudah Islam juga sebenarnya, cuman merasa menjadi mu'alaf. Begitu mengaku bukan Islam kemudian masuk Islam, kan orang kita suka silau, padahal biasa saja. Orang kita itu suka silau kalau ada orang yang bukan Islam kemudian masuk Islam. Sebaliknya suka kemudian menghujat seolah-olah hina sehina-hinanya kalau ada orang Islam yang kemudian pindah agama. Itu kita seolah-olah padahal biasa saja. Orang yang tidak Islam mendapat hidayah ya alhamdulillah. Yang pindah ya itu urusan dia. Ngapain kemudian kita seolah-olah nggak ridho?
Itu urusan di Serpong. Belum lama ini pengurus masjid akhirnya memberikan tempat. Nggak lama kemudian barang-barang masjid diambil semua. Diambil. Kotak masjid. Ya niatnya orang kan kita nggak tahu. Tapi yang salah adalah kebanyakan di antara kita sering silau tadi. Kalau tahun kemarin di Kalibata, dan ini orang yang pengurus masjidnya yang merasa tertipu itu cerita ke saya langsung. Jadi bukan katanya. Kemarin Pak, masjid ini kehilangan ini karena ini. Jadi ya lillahi ta'ala biasa saja. Baik. Ya, kira-kira begitu. Baik, sudah saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya jabbar ya rabbal alamin. Jalana sayyidina Muhammadan walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.